Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di samping tanaman cabai itu ada kembang kertas, bunga kertas, dan kenikir. Untuk apa? Ya, di sini tanaman bunga itu fungsinya sebagai refugia, yaitu yang pertama untuk mengundang predator. Predator itu adalah musuh alami hama. Jadi mengundang hewan-hewan tertentu yang dia itu memangsa hama tanaman. Yang kedua, mengalihkan perhatian hama. Jadi nanti hama itu tidak terkonsentrasi pada tanaman budidaya, misalnya cabai, tomat, terong, sayuran, kangkung, sesim, dan lain sebagainya. Jadi hama itu nanti konsentrasinya terpecah, mereka akan mendatangi bunga. Nah, sementara di bunga itu ada predator, ada pemakan hama. Jadi itu akan saling membantu seperti itu. Dan yang ketiga adalah untuk mempercantik kebun. Kalau ditata rapi itu nanti dipandang itu enak. Jadi ketika kita berkebun, kita memiliki hati, memiliki pikiran yang berwarna-warni seperti bunga. Ya itu alasannya seperti itu. Dan di kebun ini bukan hanya ada tanaman bunga saja, tetapi ada juga tanaman apotek hidup atau empon-empon, seperti misalnya ini sih, di sini sih baru ini aja sih, lemongrass. Kita baru nanam lemongrass. Harusnya ada jahe, kunyit, laos, lengkuas ya, kencur, dan lain sebagainya. Ini baunya khas sekali, enak. Ini kalau dirajang, itu batangnya dirajang, digoreng itu gurih sekali. Aromaterapi, seger banget beneran. Lemongrass atau serai. Nah, kalau apotek hidupnya, empon-emponnya, yaitu serai, jahe, kunyit, lengkuas, dan lain-lain, itu fungsinya dia itu untuk melindungi tanaman budidaya, karena tanaman ini mengeluarkan aroma yang sedap bagi kita, aroma yang khas bagi kita, tetapi itu tidak disukai oleh hama. Itu seperti itu. Jadi hama itu menyingkir. Nah, mereka akan lari ke tanaman bunga kayak gini, misalnya kenikir. Ini kembang kertas ya, kembang kertas, kenikir. Nah, itu seperti itu kenikir banyak. Oh iya, satu lagi fungsi refugia atau tanaman bunga, satu lagi adalah untuk mendatangkan polinator. Jadi kayak misalnya timun itu kan dia untuk menjadi bakal ada dua bunga jantan dan bunga betina. Bunga betina itu membawa bakal buah. Supaya bakal buah itu menjadi buah, maka perlu dibuahi, yaitu kawin antara bunga jantan ke bunga betina. Ya, biasanya di pertanian modern itu penyerbukannya, itu namanya penyerbukan, itu dilakukan manual pakai manusia. Jadi dipilih nanti bunga yang bagus, bakal buah yang bagus, dikawinkan, nanti jadi buah yang bagus. Itu biasanya terjadi di melon sama semangka, itu seperti itu. Karena melon dan semangka biasanya satu pohon itu dibuahkan cuma satu, maka dipilih yang paling bagus. Penyerbukannya makanya manual. Nah, kalau kita ini alami, jadi penyerbukan timun, kemudian dan lain-lain lah ya, nanti yang kita tanam itu dilakukan oleh serangga atau lebah atau hewan yang lain yang mereka hinggap di bunga, kemudian hinggap dari bunga yang satu ke bunga yang lain, sehingga benang sari itu nanti dibawa ke kepala putik, sehingga terjadi proses penyerbukan. Itu seperti itu. Fungsinya adalah untuk mengundang polinator atau hewan-hewan atau serangga-serangga atau kupu-kupu atau lebah yang dia akan hinggap ke semua bunga dan akhirnya membantu melakukan penyerbukan. Itu seperti itu. Jadi ada 4 fungsi ya tadi ya. Itu seperti itu. Ini bunga kalau bisa pilih yang warnanya mencolok. Refugia itu identik dengan bunga yang warnanya mencolok, kayak ini misalnya, mencolok. Nah, itu kan kupu-kupu, dia hinggap kemana-mana. Nah, makanya tanaman buah itu biasanya rata-rata bunganya kuning, mencolok, karena dia tujuannya untuk mengundang serangga atau lebah
supaya mau hinggap, dan secara tidak langsung nanti setelah hinggap di satu bunga kemudian hinggap ke bunga lainnya akan terjadi penyerbukan. Itu seperti itu. Nah, ini misalnya ini bunga betina, ini bunga jantan. Ini bunga jantan yang nggak ada bakal buahnya. Dia biasanya serangga yang hinggap di sini. Aduh, serangga hinggap di sini, habis itu nanti mencari bunga lagi, dia hinggap di bunga yang ada bakal buahnya. Nah, ini bunga betina, ini ada mentol-mentolnya, ini bakal bunga. Nanti dari tadi hinggap ke sini, nah dia membawa benang sari dari sini, kemudian hinggap ke sini, nah terjadi penyerbukan. Itu fungsi yang keempat, itu seperti itu. Makanya dipilih refugia, dipilih bunga-bunga yang warnanya cerah, biar kita juga yang berkebun pikirannya cerah. Itu seperti itu ya, refugia. Jadi sangat penting ini fungsinya itu ketika kita berkebun, apalagi yang organik ya, itu sangat penting. Dan dari pertanian itu menyarankan kepada para petani sebenarnya ya, supaya di dekat di lingkungan tanaman padi itu pertanian ini sudah menyarankan supaya di pinggiran tanaman padi itu ditanami bunga. Itu tujuannya seperti itu, untuk mendatangkan predator, sehingga hama-hama yang ada di tanaman padi itu nanti dia akan minggir ke bunga, atau predator dari tanaman bunga ini dia akan mencari makanan ke tengah padi. Di sekitar tanaman padi mencari makan, biasanya dia akan makan wereng, kutu, dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Makanya Dinas Pertanian sebenarnya sudah menganjurkan, sudah menyarankan untuk bahkan mewajibkan ya menanam bunga di sekitar tanaman padi. Tetapi biasalah, repotlah, inilah itulah gitu ya alasannya, sehingga tidak ada. Biasanya ada di sekitar tanaman padi itu ada tanaman bunga, itu biasanya kalau sedang ada program dari pertanian. Jadi yang nanam itu ya petugas pertanian menanam di pinggir jalan, di pinggir-pinggir sawah gitu ya. Tapi nanti kalau udah lama, udah mati di musim kemarau, udah nggak dilanjutkan lagi. Ya pas lagi ada program aja, yang nanam aja Dinas Pertanian. Itu seperti itu, dan tidak mau melanjutkan biasanya para petani. Itu seperti itu. Termasuk di sawah kita dulu sempat sekelilingnya itu kita tanami bunga. Ya komentarnya macam-macam. Buat apalah, masa di sawah ditanami bunga gitu. Ya memang bener. Saya juga yang nanam secara organik, lama-lama males ke sawah bawa bunga. Harusnya jangan males. Ya karena kita ke sawahnya itu jarang. Ke sawahnya itu enggak tentu seminggu sekali. Kalau ke kebun itu kan kita sering terus-menerus. Nah, nanti kita juga akan tanami lagi di sawah. Ya seperti itu. Jadi sangat-sangat penting. Refugia adalah tanaman bunga yang kita tanam di sekitar tanaman budidaya, di sekitar, bisa di tengah, bisa di pinggiran. Lebih baik sih di pinggiran, kalau bisa berbaris lah, satu kelompok gitu di pinggir yang enggak mengganggu tanaman budidaya. Fungsinya yang pertama untuk mengundang predator, yang kedua untuk mengalihkan perhatian hama, yang ketiga untuk polinator, mendatangkan serangga-serangga yang akan melakukan penyerbukan, kemudian yang keempat adalah estetik, untuk keindahan. Demikian, semoga ada manfaatnya. Terima kasih nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.